Halo, assalamualaikum sobat semua, ketemu lagi. Oke, pada kesempatan video kali ini akan saya bagikan sebuah kasus konsleting listrik seperti ini ya. Jadi di MCB Group ada dua MCB yang turun seperti ini ya. Namun ini yang konslet satu saja teman-teman. Jadi kalau kita naikkan dia langsung trip ya, atau langsung turun seperti ini. Dan dari hasil penelusuran yang saya lakukan, MCB ini terhubung ke salah satu MCB Group yang ada di outdoor ya. Ini untuk lampu-lampu taman ya teman-teman, atau lampu-lampu luar ruangan juga ya. Lampu-lampu di sini ada lampu taman dan lampu-lampu tiang ya. Ini MCB-nya ada lagi di sini. Ada 3 buah MCB pembagi, dan ini saya belum tahu kemana saja arahnya ya teman-teman. Dan ini jalurnya tertanam di dalam tanah ya. Kemudian di sini juga hanya fasanya saja yang terhubung di MCB, jadi netralnya atau kabel netralnya tidak ada ya. Ini terkubur di dalam tanah seperti ini, dan ini saya sudah melakukan penggalian seperti ini ya. Ini cukup dalam dan arahnya dia ke sini nih. Nah, arahnya ke sini. Dan di sini saya menemukan satu buah tedus yang dicor ya, dan ditanam di dalam tanah atau dikubur ya. Nah, inilah salah satu penyebab yang menyebabkan MCB Group di teras masjid ini menjadi turun ya, atau trip ya, akibat daripada konslet. Nah, teman-teman, dari sini saya urutkan ya, karena di sini tidak ada netralnya. Jadi dari teras masjid itu tidak langsung ke sini ternyata teman-teman. Saya gali informasi dari pengurus masjid yang mengawasi pemasangan atau instalasi listrik waktu pemasangan awal. Jadi dari teras masjid itu larinya ke sini teman-teman, ke jalur sini ya. Nah, di sini sudah saya gali cukup lebar dan cukup dalam, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari teras masjid itu ke sini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sambungan ya, menurut informasi ada beberapa sambungan, dan kabel putih inilah yang dari teras masjid ya. Ada beberapa sambungan di sini yang dicor sama instalatir sebelumnya ya. Dan ini saya di sini hanya melakukan perbaikan karena terjadi konslet yang cukup sulit ditemukan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya dari dari teras masjid ke sini. Ini karena ini posisinya dicor, jadi saya harus bongkar cor ini ya. Kebetulan saya tidak bawa palu besar, dan ini ada palu yang cukup imut-imut sehingga harus memerlukan tenaga yang cukup ekstra ya untuk menghancurkan cor yang cukup keras ini teman-teman. Tapi memang harus sabar ya. Dan di sini ya sudah terlihat seperti ini. Nah, ternyata cor-corannya nggak tebel ya, saya pikir tebel, dan ini bisa kita goyang seperti ini. Oke, masih kita lanjutkan perjuangannya ya, menghancurkan cor ini cukup keras, namun ya seperti ini nih, udah 2 ya berhasil. Nah, 1 2, kemudian katanya masih ada beberapa di sini ya yang dikubur, jadi kita harus hancurkan semuanya. Harus dihancurkan semua cor-cor ini. Dan ini dia hasilnya, ada 1 2 3 4 buah tedus ya teman-teman. Dan bener apa yang saya prediksi, ini dia salah satu tedus yang terindikasi terjadinya arus pendek atau konsleting ya. Kita akan buka ya, karena di sini udah terlihat tanda-tanda air dan lumpur masuk di dalamnya ya, ada tanda-tanda korosi. Dan di sini saya buka pakai tang ya, karena tangan satunya pegang kamera untuk mendokumentasikan, jadi agak susah. Nah, ini sudah terbuka dan betul sekali ya. Kita bisa lihat di sini ternyata ini lumpur dan airnya masuk ya, melalui mungkin celah-celah kabel atau pori-pori cor-coran ya. Meskipun terlihat rapat ya, ternyata seperti ini teman-teman hasilnya. Dan ini sangat tidak direkomendasikan ya bagi para instalatir untuk melakukan penyambungan lalu dicor, apalagi kondisi di luar ruangan seperti ini atau di ruang terbuka ya, di taman dan lain sebagainya, khususnya ruang-ruang terbuka. Nah, ini yang satunya juga sudah
mulai ada tanda-tanda air masuk ya teman-teman. Bagi yang sudah berpengalaman tentu tidak akan melakukan hal ini ya. Dan ini saya sudah melakukan penyambungan ulang, kemudian posisi sambungan saya taruh tidak lagi saya kubur ya, tapi saya taruh di atas tanah tentunya ya, di atas permukaan tanah. Dan ini untuk sementara waktu saya lindungi pakai botol bekas selai ya, untuk melindungi dari air. Dan ini sifatnya sementara ya teman-teman, untuk melindungi dari air agar air tidak membasahi sambungan-sambungan ini ya. Meskipun sudah saya solasi rapat, tapi menjaga lebih baik. Ini ada 3 buah sambungan yang harus dilindungi ya teman-teman. Saya pakai botol ya, untuk sementara saja, ini sifatnya sementara dan takutnya terjadi konsleting, kambuh lagi ya, penyakitnya kambuh lagi. Sebaiknya menggunakan Tedus atau Duradus ya, untuk melindungi sambungan-sambungan seperti ini. Jadi ini pakai botol seperti ini, botol selai. Kemudian untuk menghindari botol yang hanya ditutupkan begitu saja, saya ikat pakai kabel ya di lehernya. Saya ikat pakai kabel di leher botol ini, kemudian kabel yang saya ikatkan di leher botol saya ikatkan juga ke kabel instalasinya ya. Jadi menghindari dari jangkauan anak-anak ya, yang mungkin melihat ada botol tengkurap diambil gitu ya. Nah ini saya kasih seperti ini teman-teman. Nah seperti ini saya masukkan, kemudian ini kabel ini untuk ngikat ya di kabel instalasi ya, agar kalau diambil nggak bisa ya, untuk beberapa hari tentunya sebelum saya ganti dengan pelindung sambungan ya. Yang paling efektif, yang paling bagus, yang biasanya saya gunakan adalah Duradus ya. Dan ini saya sertakan videonya, ini namanya Duradus. Nah ini untuk terminal sambungan di luar ruangan ya, di outdoor, atau pakai Tedus juga boleh teman-teman. Nah ini Duradus, ukurannya sekitar 8 sentian lah ya, 8 x 8, tebalnya 4 cm. Nah ini di dalamnya seperti ini. Oke ya, itu dia teman-teman. Nah kemudian setelah saya lakukan perbaikan, kita sekarang uji coba ya teman-teman. Kita nyalakan MCB nya yang konslet, dan ini dia hasilnya. Listrik, lampu semuanya sudah menyala kembali normal ya. Begitu juga di dalam masjid, lampunya sudah kembali normal seperti ini teman-teman. Oke, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan salam satu setrum.